dan menurut lo itu orang udah open minded akan lo masukkan di close friend lo gitu. Enggak gitu juga. Oh enggak gitu. Bahkan di second account pun gue kayak ya udah second account gue ngerasa kayak itu first gue gitu. Yang kayak gue udah nggak bisa ngepercayain orang segitunya lagi gitu kan. Coba pembukaannya. Hai guys. Oke, balik lagi sama kita bertiga di YouTube channel aku. Rame banget ya. Rame banget. Malam ini tuh rame banget. Di video kali ini rame banget. Kenapa? Karena kita juga pengen bahas yang lagi rame. Apa itu? Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas ke belakang, aku pengen bilang terima kasih banyak buat kalian yang udah nunggu-nunggu konten kita bertiga. Makasih banget udah selalu pengen denger-denger cerita-cerita kita, ngobrol-ngobrol yang meskipun menurut kita kayak biasa-biasa aja ya guys ya. Oke, jadi malam ini kita akan membahas yang lagi ramai banget di publik. Apa sih close friend? Wow, jadi gini guys. Sebelum kita masuk ke dalam, masuk lebih luas lagi, lebih panjang lagi, gue pengen nanya sama kalian berdua. Pendapat kalian gimana sih tentang berita kemarin tentang close friend? Dari siapa dulu ya? Dari Riko. Riko dulu nggak sih? Dari Riko. Iya, yang kemarin tentang close friend yang kemarin. Iya, tentang close friend kemarin. Ini kita membahasnya hanya tentang close friend-nya saja ya guys. Tidak tentang yang lain-lainnya. Itu yang lain-lainnya kita lupakan, tapi kita membahas lebih ke arah close friend itu. Menurut gue ya dari pengalaman ya dari yang kemarin itu ya harus berhati-hati sih sebenarnya. Benar. Buat ya di sosial media tuh ya tetap aja sih lu mau close friend kayak mau ngepost biasa ya tetap hati-hati sih. Benar, harus ada batasan lah ya. Kalau Rian sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Sama aja. Harus dilihat-lihat dulu lah. Jangan gara-gara kita udah misalnya kelihatannya kita udah deket banget sama dia, kayak kita masukin di close friend itu. Okay. Padahal kan belum tentu dia juga baik sama kita. Benar. Gitu. Benar sih. Dan berhati-hati sih. Iya, gue setuju banget sih. Tapi kemarin setelah gue mendapatkan berita itu, jujur guys, gue bener-bener yang se-shock itu. Karena gue punya pengalaman, tapi itu kita ceritakan di belakang aja. Karena menurut gue tuh bener-bener kayak kita dari saat ini, dari masalah ini, kita bener-bener harus mulai membatasi segala apa yang harus kita post, apa yang harus kita percaya. Karena nggak semuanya yang kita lihat di depan muka kita, di depan mata kita, itu tuh bener-bener yang kayak ya udah gitu, sesuatu yang baik-baik aja gitu. Kan kita nggak tahu ya ke belakangnya. Mungkin kayak kita harus lebih berpikir jauh ke belakang, jauh ke depan maksudnya. Jauh ke depan apa yang bakal terjadi di depan nanti gitu. Gitu sih. Lalu apa itu close friend menurut lu ya? Kan dari Instagram tuh ya, kan dari Yes. Instagram. Ya itu awalnya yang dari terjunkan close friend itu Instagram. betul. Beda. Jadi isi di close friend itu ya teman-teman dekat. Kalau di gue ya teman-teman dekat gue yang benar-benar sering kayak ngumpul bareng. Jadi gue tahu kayak oh orangnya tipenya kayak gini. Jadi menurut gue ya aman gitu. Iya. Nah itu sih. Itu ya. Kalau Riko apa itu close friend Riko? Yang sama kayak Rian, teman dekat. Teman dekat. Kan teman dekat di sosial media ya. Yes. Tapi bukan cuma teman sekedar close friend-nya itu bukan cuma sekedar teman dekat di sosial media, tapi di luar sosial media pun teman dekat gitu. Iya. Sama kayak Rian bener Rian bilang yang kita udah tahu mereka di luar kayak apa. Yes. Atau mereka juga paling sering main sama kita gitu Iya, tuh. Ya itu sih menurut gua ya, teman-teman yang kayak gitu sama orang-orang yang open minded. Oke, open minded. Gitu loh San. Jadi semua orang yang udah open minded yang menurut gua ya gua masukin aja. Oke. Berarti kalau misalkan lu baru ketemu dengan orang dan menurut lo itu orang udah open minded, akan lo masukkan di close friend lu gitu. Enggak gitu juga. Oh, enggak begitu. Gua Ya, kira seperti itu. Iya, Wow. Ya, Gampang maksudnya- sekali aku ditipu sayang. Enggak gitu juga. Maksudnya ya mereka ya udah temen deket
dekat, Iya. terus ya habis itu pemikiran open-minded, sering main gitu loh. Jadi ya mereka ya ada di dalam 3 poin atau 4 poin yang gue punya, ya gue masukin gitu. Cuman ya sekarang ya Oke, kalau gue ya sebenarnya sama dengan kalian berdua gitu. Dan menurut gue apa ya, close friend itu adalah teman dekat ya, apalagi sih selain kata teman dekat gitu ya kan. Dan menurut gue ya itu benar, dari ruang lingkupnya tuh hanya keluarga, teman, sahabat. Bahkan gue pun kadang seorang teman aja nggak gue masukin di close friend guys, karena gue tuh emang anaknya tuh terlalu apa ya, belajar dari kesalahan, Jadi berhati-hati gitu loh. Kayak Betul. sebenarnya balik-baliknya ke sana-sana lagi sih, orang-orang yang kita percaya gitu. setuju sih gue sama yang lu bilang San. Ya maksudnya dari dari pengalaman gitu loh. Maksudnya sebelum ada rame-ramenya hal ini pasti lu udah belajar kan? Udah belajar banget. Iya makanya kan, jadi udah mulai berhati-hati dong. Udah mulai berhati-hati. Dan makanya itu yang buat gue shock. Iya. Dan kenapa gue makanya ambil apa namanya, ambil topik ini untuk kita bicarain di YouTube gue gitu. Karena menurut gue ini adalah suatu hal yang bener-bener emang harus dibahas. Emang sih maksudnya kita apa ya, kita ngepost, kita ngasih semuanya, kita kasih kepercayaan gitu-gitu. Tapi maksudnya emang segampang itu ya kepercayaan kita dilukain gitu aja, kepercayaan kita diputus gitu aja. Gue tidak membenarkan orang yang ngepost itu, tidak sama sekali. Tapi maksudnya lebih ke kayak mana kepercayaan yang udah gue kasih gitu sih, gitu. Intinya kepercayaan, teman dekat, lalu kayak sebuah hal yang mungkin bisa gue salurkan, nggak bisa gue salurkan di masyarakat umum atau di orang-orang yang mungkin bukan dekat sama gue, tapi gue bisa salurkan di kalian semua yang ada di close friend gue gitu. Kalian percaya nggak semua sama orang-orang yang ada di close friend kalian? Ya kalau sekarang sih, ya dulu sih sempet percaya, maksudnya percaya ya. Percaya. Cuman ya belajar dari pengalaman yang kita dulu bilang, maksudnya kayak gue juga udah pernah ngalamin kayak gitu. Oke. Ya gue, ya sekarang nih Lo kayak pernah ngalamin? iya. Oh, oke. Ini perlu dibahas nih guys. Terus ya udah, jadi kayak yaudah deh, mendingan lo gak usah nge-post walaupun untuk close friend kalau menurut gue gitu loh. Oke. Karena Iya sih. ya itu mau di close friend, mau dulu story biasa atau gimana, ya tetap aja sih. Ini juga orang yang nggak pengen, ya maksudnya gimana ya, orang yang nggak setuju sama pemikiran sama kita kan bisa aja kayak mereka Iya. ngomongin kita di belakang. Setuju banget. Kalau gue, Pasti. kalian percaya nggak sama semua orang-orang yang ada di close friend kalian? Jujur nih guys, gue tuh tipe anak yang sangat amat percaya banget sama orang. Bener-bener yang kayak gue ketemu satu hari sama orang ini, gue jujur ya, gue ketemu satu hari sama orang ini dan gue bilang orang ini baik. Dia bisa dia tuh bisa buat gue kayak ngambil hati gue segampang itu, gue akan masukin dia di close friend. Tapi itu dulu. Gue tuh sekarang tuh kayak lebih kayak gimana ya? Dulu tuh gue bener-bener amat yang percaya banget kok, sepercaya itu Yan. Yang sampai kayak gue tuh close friend gue ada kali 23. Tapi waktu gue kejadian kemarin tentang close friend itu, close friend gue kebetulan cuma 3 orang. Cuma 3 orang, tapi ya itu nanti kita bahas nanti ya guys. Pantes Reni udah gak percaya sama gue. Iya, gue juga gak masuk ya di kelas. tapi emang jujur sekarang gue udah gak pernah buat close friend. Gue udah gak pernah buat close friend. Gue menutup yang namanya close friend. Bahkan di second account pun gue kayak ya udah second account gue ngerasa kayak itu first gue gitu. Yang kayak gue udah nggak bisa ngepercayain orang segitunya lagi gitu, karena gue udah pernah sakit yang namanya sakit gitu. Gitu sih guys. Kalau Rian percaya nggak? Percaya pasti. Percaya karena belum kejadian. Belum pernah kejadian, ya. Mungkin teman-teman gue mungkin udah ada gitu kayak cerita-cerita gitu. Yang kayak sebenarnya padahal ya sepele doang, tapi gara-gara pemikiran tadi nggak open minded, nggak terbuka, akhirnya jadi negatif gitu. Oke. Jadi habis itu nanti udah deh beritanya misalnya digulir jadi yang Wow. ke arah yang nggak benar gitu. Iya, Padahal ya yang di post itu
kalau kita lihat ya biasa aja gitu. Biasa aja, benar. Iya sih, benar. Gue setuju sih, gue setuju. Nah, ini dia nih. Ini yang seru banget. Apa tuh? Pernah ada pengalaman tentang close friend atau tidak? Kayaknya Rito tadi Di kan antara kalian. Kayak gue pengen Iya. dengar lo dulu deh. Tadi Kok. dia bilang Ada, pengalaman. tapi yang nggak ceritain juga sih. Oh, tapi pernah ada gitu. Ada tapi nggak ceritain juga. Gimana perasaan lo Sebenarnya saat enggak sih, gue waktu itu emang salah. Ya gue lupa ya. Kayaknya emang gue waktu itu salah ngepost deh. Gue mestinya pengen ngepost di mana story biasa, Oke. tapi gue pindahin ke story mana? Story close friend. Ya gue mikir kayak close friend gue kan emang orang-orang deket ya. Iya. Yang gue percaya gitu kan. Hmm. Ya setelah gue post ternyata sama aja. Apa bedanya gue post di story biasa? Ya orang-orang tetap masih ada omongan gitu loh di belakang gue kayak gitu. Jadi kayak ya buat apa gue harus close friend? Ternyata mereka juga di dalam close friend gue sendiri mereka masih ngomongin gue. Iya, benar. Terus gimana sih perasaan lo saat Iya. itu? Gue pengen tahu gitu. Gimana sampai sekarang kan gue nggak pernah kan story close friend. Iya. Maksudnya Karena nggak- lo udah pede banget gak sih sama pers lo tuh. Tanpa close friend lo sangat amat pede kan. disikat aja lah Ya boleh. karena enggak, sekarang kan gue story yang apa adanya, enggak story lagi ngapa-ngapain gitu loh. Bener. Emang dulu ngapa-ngapain? Iya, enggak ngapa-ngapain. Ya gak usah di story udah apa. Aduh salah ya, salah. Ya maksudnya kayak ya apa ya? Ya udah ya sekarang ya story aja ya itulah story biasa juga orang masih ada yang ngejudge anjir. Iya. Kayak nongkrong di mana. Bener kan? Iya. Tapi lo di situ ya udah lah ya. Maksudnya perasaan lo saat itu mungkin kayak oh cukup tahu gitu ya. Iya, cukup tahu aja sih kayak udah. Gitu ya. Itu mau dimasalahin juga gimana? Ya biarin aja lah. Ya udah biarin selagi nggak naik banget gak sih. Tapi mungkin agak sakit aja kali ya orang yang kita percaya tapi ngepatahin kepercayaan gitu aja gitu. Segampang itu gitu maksudnya guys please. Kalian tuh udah bener-bener orang-orang yang dipercaya tapi kalian ngebuat kita bener-bener jadi kayak hilang kepercayaan sama kalian gitu. Gitu loh. Kalau gue ya, Kalau gimana? aduh guys, gue kalau diomongin tentang pengalaman Ada gue tisu tuh nggak? Nangis nih. makanya gue gak pernah nangis di kamera kan guys. Jadi setelah Jangan ini sampai pengen hari nangis. ini gue nangis di kamera. Jujur li, gue tuh shock banget sama yang namanya close friend kemarin. Wah itu tuh gue ngebangkitin mental gue tuh yang bener-bener kayak ini bener gak sih Tuhan? Gue sampai kayak gitu. Gue sampai tanya ke Tuhan, Tuhan 3 doang loh close friendnya. Gue sampai kayak oh my god 3 loh 3. Gue cuma 3 kok. Dan menurut gue kayak berarti kalau 3 tuh itu bener-bener orang yang paling gue percaya Iya. dong. Iya. Tapi itu ternyata salah gitu. Gue salah dan gue perasaan gue saat itu gue cuma ngomong kayak makasih ya Tuhan gue gitu. Karena secara nggak langsung gue dikasih tahu mana orang-orang yang benar-benar tulus sama gue dan mana orang-orang yang benar-benar yang kayak cuma ya udah gitu. Cuma Sampai sekarang berarti close friend lu cuma 3 sih? gue udah gak punya close friend. Lu udah. Oh. Lu masih ada? Masih. Gue udah gak punya close friend. 10. 10 orang. Iya, jadi gue udah gak punya close friend. Jadi mulai saat itu gue cuma bener-bener kayak gue tiap hari kok setelah gue ngerasain hal itu gue cuma bilang kayak makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Gak berhenti gue bilang makasih Tuhan karena gue kayak ditunjukin suatu keajaiban gitu loh, kayak ini loh selama ini orang-orang yang lo percaya ini gue kasih lihat mereka kayak gini, mereka nggak bisa ngejaga kepercayaan lo gitu. Dan ya udah dari saat itu itu mungkin pengalaman gue yang paling bener-bener buruk gitu. Dan mungkin bisa aja gue cari dari 3 orang itu doang. Iya pasti ketahuan dong. Iya gak sih? Iya, Cuma betul. dari 3 orang itu doang gampang gitu. Tapi gue mikir lagi gitu, kenapa harus gue cari? Kenapa harus gue cari-cari lagi? Nyampe-nyampein. Oh, iya itu cuma nyampe-nyampein tubuh gue, mental gue, dan pikiran gue doang. Jadi mending gue lupain dan gue kayak cukup tahu. Oke, kalau misalkan pengen temen lagi nggak apa-apa. Tapi mungkin gue udah nggak bisa kayak dulu lagi nih, sorry banget gitu. Gitu sih. Kalau Rian nggak ada lah ya pengalaman. Mungkin kayak perasaan lo aja gitu ketika lo ngeliat teman terdekat lo digituin atau saudara terdekat lo digituin gitu. Sebenarnya iya. Ya, sebenarnya harus berhati-hati sih kalau kayak gitu. Iya sih. Sebelum next topik nih San, Apa tuh?
Kan gue mau nanya kayak maksudnya kan tadi kan kita bicara sudut pandang kita tentang kita punya close friend. Tapi sekarang kalau misalnya kita dibalik, kita yang jadi close friend orang. Oh. Oke, gue pengen banget jawab ini. Gue pengen banget jawab ini. Misalnya kayak lu ada di dalam close friend gue gitu, gue lagi story apa, lu kayak gimana sih kemudian? Jujur gue awal-awal terbit yang namanya close friend, jujur banget guys, gue seneng banget. Kenapa gue seneng? Karena gue ngerasa wah gue dikasih kepercayaan sama orang gitu. Dan menurut gue ini bukan kepercayaan yang cuma-cuma gitu loh. Kayak dia ngapain, misalkan ya guys, sorry banget, dia main dunia malam atau gimana-gimana, dia kasih tunjuk ke gue tapi dia gak kasih tunjuk sama yang lain gitu. Dan gue kayak ngerasa gila, gue dipercaya segininya gitu. Tapi mulai dari detik kemarin gue dengar berita tentang yang namanya close friend, gue sampai ngomong sama hati gue bilang gini, gue gak pengen jadi close friend orang. Karena gue takut gitu, meskipun gue gak melakukan, gue takut nantinya ketika ada sesuatu daripada orang itu, gue yang akan dicari-cari dan gue adalah orang yang termasuk dalam itu gitu. Padahal gue gak ngapa-ngapain gitu, bukan masalah gue takut atau gimana, ini jaga-jaga. Karena mungkin dari itu juga orang-orang jadi gak percaya juga sama kita gitu. Gitu sih. Dan gue takut juga ada yang namanya kesengajaan. Itu gue udah mulai mikir panjang sih. Gue takut ada yang namanya kesengajaan, jadi dibuat close friend gini-gini, gue lihat gini-gini dan ternyata yang ngebuka sendiri adalah mereka pribadi gitu. Jadi yang disalahkan adalah orang-orang yang melihat di situ gitu. Gue takut hal itu gitu. Jadi gue bener-bener kayak udah deh, maksudnya saat ini kalau misalkan orang lagi buat close friend juga, gue jarang pengen buka. Karena ya misalkan orang ngebuat gue di dalam close friend mereka, gue jarang pengen buka. Karena menurut gue kayak gue nggak pengen deh. Gue nggak pengen masuk ke jurang yang bener-bener kayak gue udah lihat nih nantinya bakal gimana gitu. Gitu. Kalau Rian gimana ya? Gue panjang ya. Kalau gue ya itu seneng-seneng aja. Oh berarti kayak itu bener apa? Gue dikasih kepercayaan gitu, teman dekat di close friend itu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah, gue terima aja ketika dia misalnya post foto yang berbeda sama kepribadiannya yang gue lihat. Ya udah gue terima aja, gue nggak akan kayak kasih tahu ke teman-teman gue yang nggak masuk di close friend itu gitu. Kayak gitu sih, kayak udahlah gue jaga aja. Tapi itu kadang itu sih kayak dendam pribadi juga sih. Itu tuh yang bahaya banget menurut gue. Kayak di depan lo nggak apa-apa, tapi lo di belakang Lu apa-apa gitu. lo apa-apa. Dan ternyata itu tuh udah diatur sedemikian rupa gitu, ngerti gak sih lo? Yeah. Dan lu bayangin ya, misalkan itu video dari kapan tahu, itu berarti udah direncanakan dari sebelumnya gak sih? Bisa aja sih. Ngerti kan? Kayak gila, gue gak habis pikir sih sama orang-orang kayak gitu. Kalau lu gimana Wah? Iya sama, maksudnya ya waktu dulu yang sempat berpikir kayak ya enggak sih, sampai sekarang juga mikir kayak wah gue masuk close friend-nya dia nih gitu. Ya cuman ya kira-kira ya gue sih baru mikir ya kira-kira lu ngomong kayak ya bisa juga itu jadi jebakan gitu loh sebenarnya. Jadi senjata makan tuan ke kita lagi gitu loh. Ya positif thinking aja sih sebenarnya. Selagi kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita juga cuma Lagi kita bener ya udahlah. Iya. Ya, itu sih sebenarnya. Tapi kadang orang benar ujiannya banyak. Kan orang bener jarang juga terus. Iya benar. Semenjak kejadian akhir-akhir ini tentang close friend, apa kalian masih percaya dengan adanya close friend? Sebenarnya tadi udah kebahas dikit. Udah ya. kebahas dikit. Kayak ya gimana ya, mau bilang percaya mau bilang lagi enggak ya enggak gitu loh, kayak ya was-was sih sebenarnya sekarang ini. Kalau mau tahu jawaban gue nggak? Apa? Enggak. Iya. Gue aja udah nggak ada yang namanya percaya namanya sahabat. Teman dekat. Sahabat Sania? Aduh. Gimana ya? Iya gitu, jadi gue tuh udah nggak percaya. Gue bener-bener saat ini tuh gue udah, sebenarnya bukan gara-gara kemarin yang lagi panas-panasnya, mulai dari yang gue digituin tuh gue yang udah kayak gue nggak percaya, gue udah nggak percaya, gue sampai kayak gue angkat tangan dan gue tuh gue shock banget. Makanya kemarin tuh pas ada kejadian ini Yang penting harus berhati-hati sih kalau mau ya pilih-pilih lah
jangan asal dimasukin di close friend aja, kayak baru sekali ketemu langsung dimasukin close friend, karena bisa udah asik ngobrolnya kayak ketemu itu langsung dimasukin di close friend, padahal kita belum tahu kan orang kayak gimana di belakang kita tuh kayak gimana gitu. Tapi berarti lu masih percaya ya? Lu masih percaya? Karena ya close friend gue sih itu yang sering gue ketemu gitu. Iya, mungkin Yang mungkin ya ada di grup gue juga, di grup WA gitu. iya. Mungkin gue cuma pengen bilang sih untuk kalian yang masih percaya dengan yang namanya close friend, kalian gak apa-apa percaya yang namanya close friend, tapi kalian harus punya batasan dalam kalian memposting sesuatu. Itu Ya, aja itu sih. sebenarnya. Karena yang apa ya, yang bisa nahan diri kalian itu hanya diri kalian sendiri gitu. Bener-bener yang kayak bisa, ya kalian harus punya batasan gitu. Nggak semuanya orang tuh harus tahu tentang kalian Setuju. gitu. Lagi media sosial tuh Wah, parah ya. ya. kejam, bahaya. Ya pinter-pinter kita mau publikasi apa aja tentang Mau kita upload gitu. foto, Mau foto ke mau video. video. Nggak Ya. semua orang pemikirannya sama, Sama. kayak gitu. Iya, iya benar. Nggak semua orang pemikirannya sama. Pesan terakhir nih guys, sebelum kelar kita kasih pesan terakhir dulu mungkin untuk teman-teman yang nonton saat ini, mungkin teman-teman yang ngerasain lagi di posisi kayak kita saat ini gimana gitu. Hati-hati guys, maksudnya hati-hati. Hati-hati zaman sekarang. Banyak orang berteman, punya maksud tujuan. Oke, itulah, hati-hati lah, pilih-pilih teman-teman di sosial media, hati-hati lah masukin di close friend. Upload kayak video atau apa ya, sebenarnya dipilih-pilih dulu lah, yang mana yang bagus untuk diupload atau yang mana yang bagus yang dibuat story gitu. Ya lebih baik kayak jalan-jalan, makan-makan, nah itu aja lah ya. Betul, setuju banget sih Maria. Kalau Riko, pesan terakhir. Ya itu sih sebenarnya, berhati-hati aja sih sebenarnya buat mau nge-publish apa aja sih sebenarnya di media sosial menurut gue. Kayak ya apa ya, karena ya kita nggak tahu orang sih sebenarnya saat apa sih bahasa gaulnya cepu. Maksudnya ya banyak lah orang-orang yang ya gue nggak tahu ya sebenarnya, maksudnya nggak ada maksud tujuan sih ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak ya kita nggak tahu orang, nggak tahu sifat orang. Benar. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri sih, kayak kita yang nentuin Iya, kita gitu loh. nentuin. Kita yang harus jaga-jaga diri kita sendiri. Nggak mungkin kan kita harus, misalnya kalian punya followers kayak berapa nih, 81.000 nih ya, gitu ya, 81.000. Nggak mungkin kan kalian harus satu-satu nih diomongin ke 81.000 orang kayak, ntar kalau gue nge-post ini lu jangan kayak gini, nggak mungkin dong. Iya. Ya, dari kita sendiri dong yang harus hati-hati, bener kan? Ya kita nggak bisa jalan, ya gitulah pokoknya. Kita harus balik lagi, kita hati-hati. Hati-hati dalam memilih. Pesan lu apa, San? Pesan gue ya guys, gini, mungkin kita boleh percaya sama orang, kita boleh ngasih harapan kita ke banyak orang gitu, tapi kita harus punya batasan atas diri kita. Kita harus punya apa ya, punya sesuatu yang mungkin emang harus kita sendiri aja yang tahu gitu, karena kita nggak tahu. Ya balik lagi sebenarnya sama kayak Riko, sama kayak Rian gitu, balik lagi kita nggak pernah tahu gimana orang yang ternyata di depan kita baik-baik aja tapi ternyata di belakang kita segitunya. Sebenarnya close friend ini kalau diumpamain tuh kayak kita makan sesuatu gitu. Kita makan, misalkan kita makan gorengan ya guys, kita udah tahu nih efek dampaknya tuh bakal gimana gitu, tapi kita tetap makan. Sama aja halnya kayak misalkan kita lagi pengen kayak apa ya, misalkan upload sesuatu yang bener-bener itu dalam halnya tuh dampaknya udah nggak bagus gitu, dampaknya udah nggak bagus di kitanya nantinya, tapi masih ini kita upload, nantinya kita bakal sakit. Sama kayak kita makan gorengan, nantinya kita bakal sakit guys, bakal sakit tenggorokan juga gitu. Itu sih paling mungkin saat ini yang bisa kita percaya cuma keluarga dan Tuhan gitu. Jangan kita terlalu berharap dengan manusia, karena manusia itu bisa aja ngecewain kita gitu, tapi mungkin Tuhan tuh nggak pernah ngecewain kita Itu guys. gitu. Iya Intinya nggak sih? bagus ya. Iya, intinya bagus. Pokoknya manusia bisa mengecewakan, Ya, tapi Tuhan Tuhan tidak bisa pernah mengecewakan. mengecewakan. Yeay! Udah sih guys. Mohon maaf ya guys, emang anaknya agak gini. Agak parnoan. Iya. Ya udah paling gitu aja. Maaf
ada salah kata atau mungkin kayak ada Ya ada salah pembahasan atau menyinggung kemana-mana Ya. gitu. tapi Maaf lah. percayalah di sini kita hanya maksudnya pengen sharing aja gitu. Kita nggak pengen membahas tentang apa yang ada dalam close friend itu, Betul, benar. tapi kita pengen membahas tentang close friend itu friend-nya, aja. benar. Karena mungkin ada pengalaman juga gitu di diri kita masing-masing Betul. tentang close friend itu. Makanya kita bahas dulu. Dan mungkin bisa menjadi pencerahan buat kalian juga ke depannya gimana dalam kalian memilih-milih apa yang sesuatu yang harus kalian tuangkan di media sosial gitu. Kan pernah ada yang bilang, berhati-hatilah dengan media sosial karena media sosial itu nggak selamanya baik untuk kesehatan dan jiwa raga kita. Sebenarnya Wah, hampir padahal. sama nggak sih sama omongan kayak gini loh. Mulutmu harimaumu. Ya, Sekarang kalau misalnya ya itu hampir sama kayak yang lu publish kan di story atau di feed atau di mana ya, itu kayak lu publish ya udah, maksudnya kayak ya lu terima dampaknya. ya pokoknya intinya Itulah pokoknya. intinya gitulah guys ya, pokoknya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu tapi gue bakal ngomong juga sama orang-orang yang mungkin menyebarkan close friend itu. Guys, mungkin kalian saat ini bisa senang-senang, kalian mungkin saat ini bisa gembira-gembira aja, tapi percayalah sama gue, sesuatu yang kalian jalani dengan yang namanya licik sama orang atau gimana-gimana sama orang, kalian gak akan berjalan mulus gitu aja gitu. Maksudnya saat ini kalian bahagia gitu-gitu, tapi percayalah apa yang lo tabur itu yang bakal lo tuai nantinya. Yeay, udah guys. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa di Like, comment. Komen.